Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan musilatan qailaha ilal jinan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ilal iman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi wa man da'a bi da'watihi wa man ihtada bi hadiyihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma ya rabbana bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya rabbana nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wa nas'aluka as-salamata min kulli baliyatin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi biqa'i ardik. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Gaza ya nasiral mu'minin. Al-muhtaram para asatidah, para ustadzah, para masyayikh, sesepuh, para guru-guru, bapak ibu, saudara-saudariku, jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan. Allah muliakan kita. Allah di bulan ini menginginkan kita menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang imannya kuat, menjadi orang-orang yang tidak berbuat zalim. Loh, dari mana kita tahu? Allah abadikan dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Apa bunyinya? Ayat ini familiar sekali ya, atau viral sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Pesannya, fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12. Januari, Februari, Maret, April, bukan itu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 syahran fi kitabillah, itu yang disebutkan dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, nama bulan itu dan adanya bulan yang 12 itu sejak dicipta bumi dan langit. Bumi dan langit dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari itu ada matahari, bulan, dan mulai hari itu ada hari, ada bulan, dan ada hitungan. Minha arba'atun hurum, 12 bulan ini 4 diantaranya adalah bulan yang Allah muliakan. Wahidu fardin wa salasatu sardin, yang satu sendiri, yang 3 berturut-turut. Yang satu adalah Rajab, yang 3 berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ya, jadi ini bulan baik ini sekarang ini. Tapi kadang masyarakat kita nggak mau menikahkan di bulan ini, khususnya mohon maaf ini kalau ada masyarakat Jawa, karena biasanya bulan ini disebut bulan apa Pak? Habis Syawal, selo besar. Selo itu orang Jawa bilang keseselan olo. Jadi bulan apa, kemasukan keburukan ya, jadi kurang baik untuk menikahkan. Jadi mohon maaf kalau ada saudara-saudara kita dari Jawa, tapi Allah nyatakan ini adalah bulan yang mulia.
Apalagi bulan Muharram itu juga biasanya masyarakat Jawa ini tidak menyinggung tidak apa, tapi ini satu komparasi saja. Bulan Muharram itu juga bulan mulia, tapi kalau sebagian masyarakat nggak mau menikahkan juga di bulan Muharram. Ini bulan Muharram bulan mulia ya. Karena bulan Muharram itu kalau di masyarakat sana disebut dengan bulan apa Pak? Suro ya. Suro, Safar, Mulud, Badu Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Suro. Suro itu kenapa? Karena Nyi Roro Kidul sedang menantu, jadi nggak boleh ada yang membarengi atau menyamai ya. Nah, sebagian keyakinan itu. Tapi sekali lagi, bulan yang Allah muliakan adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan kita berada di bulan yang mulia ini. Pesan Allah Subhanahu wa taala pada kita adalah fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kalian semuanya di bulan-bulan yang mulia ini berbuat kezaliman diri. Masya Allah. Wa man la nadhlim, kata sahabat, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim ya Rasulullah? Karena kita ini katanya manusia ini mahallul khata' wan nisyan, begitu ya Pak ya. Tempat salah, khilaf, dosa. Jadi dalam keseharian itu banyak kezaliman yang kita perbuat. Mata-mata kita kadang terbelalak di depan apa yang Allah tidak ridho untuk kita lihat. Lisan kita kadang berucap apa yang tidak baik. Pikiran dan hati kita selalu untuk dunia, kadang begitu ya. Tangan-tangan kita dan seterusnya. Perut-perut kita, apalagi di zaman yang serba fast food ini ya, kadang-kadang Masya Allah enggak memperhatikan ini halal haram syubhat, pokoknya yang penting adalah enak gitu ya, kadang-kadang begitu. Masya Allah. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, bagaimana agar kita terjaga diri kita dari perbuatan zalim, salah, khilaf, dosa dan maksiat ya. Meskipun manusia itu adalah rentan sekali dan berpotensi untuk berbuat salah, dosa dan maksiat, tapi kalau kita bentengi diri kita semuanya, kita jaga diri kita semuanya ya, mudah-mudahan tidak begitu gampang seorang berbuat salah, khilaf, dosa dan maksiat. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, meskipun memang ayat ini turunnya terkait dengan dilarang berperang di bulan yang mulia ini. Jemaah sekalian dirahmati Allah, fa kaifa la nadhlim, bagaimana kita agar terjaga, tercegah diri kita semuanya dari berbuat kezaliman dan aniaya diri? 4 hal minimal perlu kita sematkan dalam diri setiap kita. Yang pertama adalah zid imanak. Zid imanak. Selalu upayakan untuk kita menambah iman kita. Karena iman itu kita semuanya tahu yazidu wa yanqus. Kata para ulama kita ahli sunnah wal jamaah bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Zid maka tambah terus. Jamaah sekalian, fa kaifa nuzidu imanana, bagaimana kita menambah iman kita? Subhanallah. Karena jamaah sekalian dirahmati Allah, iman itu kalau menurun jelas kita rasakan. Apa yang kita rasakan? Mau melangkah ke masjid pasti terasa berat. Mau duduk seperti ini saja pasti berat. Makanya yang duduk ini semuanya insya Allah imannya bagus ini. Amin. Mudah-mudahan bertambah ya. Ada yang merasa imannya berkurang Pak? Enggak ya, insya Allah. Kita berat membaca Al-Quran, sekedar duduk sebentar untuk membaca Al-Quran, berat. Apalagi berzikir begitu, berat. Itu kalau iman menurun. Ketemu orang pun juga Masya Allah, untuk sekedar senyum saja, bertanya apa kabar Ustaz, apa kabar Pak Haji, berat. Wajah ini Masya Allah, basyasyatul wajh, ini menunjukkan wajah kita yang berseri-seri kalau ketemu seseorang, ini menunjukkan iman kita naik. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa ala akhika biwajhin talikin. Jangan meremehkan
kebaikan meski kecil, meski hanya sekedar kau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, itu ada tasbit imani, ada pengaruh dalam dada kita, iman kita baik, Masya Allah. Tapi kalau iman kita apalagi turun, hal-hal yang seperti itu berat kita lakukan, maka penting untuk selalu meningkatkan keimanan. Fakaifa nuzidu imanana, bagaimana cara untuk kita menambah iman kita? Yang pertama adalah duduk kita seperti ini. Duduk kita seperti ini untuk apa? Talabul ilmi syar'i atau tafaqquh fid din. Masya Allah, mencari ilmu agama, mendalami ilmu agama, tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama. Masya Allah, ini penting jamaah sekalian dirahmati Allah. Kenapa? Banyak sekali alasannya. Yang pertama, mencari ilmu agama, menambah ilmu agama, duduk di majelis taklim itu subhanallah menambah ma'rifah kita kepada Allah, menambah pengetahuan kita terhadap Allah. Semakin tahu tentang Allah, semakin tahu kebenaran, dan semakin tahu tentang apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah dan seterusnya, dan semakin bertambahnya pengetahuan kita terhadap Allah, Rasulnya, Al-Islam, maka itu pasti akan memperbaiki diri kita semuanya. Yang kedua, kenapa perlu untuk tafaqquh fid din, mencari ilmu agama? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 122. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala ngingetin kepada orang-orang yang beriman. Kenapa orang beriman diingetin? Waktu dulu turunnya ayat ini, Rasulullah bersama kaum muslimin dalam setiap peperangan itu menang. Akhirnya begitu ada perintah untuk berperang, zaman masih peperangan, maka umat Islam semuanya ingin ikut, besar kecil, tua muda, kakek-kakek, nenek-nenek pengen ikut berperang bersama Rasulullah. Jadi nggak takut mereka mati. Akhirnya apa? Kalau begitu bagaimana kemudian ini semuanya pergi berperang? Maka kemudian Allah ingatkan, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Janganlah kaum muslimin ini, orang-orang beriman ini semuanya pergi berperang. Perhatikan, pergi berperang semuanya aja tidak boleh. Bagaimana kalau semuanya pergi bekerja, nyari duit, nyari dunia, kemudian nggak ada yang mempelajari ilmu, nggak ada yang duduk di masjid, nggak ada yang duduk di majelis taklim, kira-kira gimana Pak? Masya Allah. Jadi duduk di majelis ilmu, duduk di majelis taklim, duduk di majelis seperti ini pagi hari ini penting. Kenapa? Untuk menjaga stabilitas umat ini. Karena kalau umat ini tidak mengerti Islam, Masya Allah, gampang dibodohi. Dan memang musuh-musuh Islam ini ingin menjauhkan umat dari masjidnya. Makanya kita perhatikan itu, ada berapa, 350-an lebih masjid di Gaza habis semuanya. Memang disengaja, masjid-masjid besar, masjid semuanya habis semuanya, nggak ada masjid satupun. Allahu Akbar. Kenapa? Mereka tahu kekuatan umat itu di masjid. Karena masjid ini adalah markazu al-ilm, atau pusat dari keilmuan. Makanya kita enak begitu masuk masjid, rasanya beda dengan masuk rumah kita. Benar nggak Pak? Nggak tahu, ini perasaan saya saja ya. Kalau masuk rumah itu ya biasa-biasa saja, tapi kalau masuk masjid itu ada gitu rasanya, apa, di hati itu terasa beda. Atau mungkin karena ada AC-nya begitu. Yang jelas beda karena semuanya orang di masjid itu subhanallah, sampai setan itu pun takut ya. Kenapa? Setan itu bersama orang yang sendiri, tapi kalau di masjid kan kita rame-rame, setannya lari. Fa inna syaiton ma'al wahid.
Jadi setan itu bersama orang yang suka menyendiri, makanya hati-hati yang suka menyendiri. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ini yang kedua pentingnya kenapa harus tafaqquh fiddin, kenapa harus majelis ta'lim. Dan perhatikan, para ulama kita mengatakan faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Kalau tidak salah disebutkan dalam Ta'limul Muta'allim. Satu orang yang mengerti agama itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Karena 1000 ahli ibadah, ibadahnya pokoknya cuman ya ibadah tanpa ilmu. Tapi orang yang berilmu, Masya Allah, luar biasa. Ibadahnya bukan sekedar ibadah, tapi ibadahnya untuk mewujudkan visi ibadah. Apa visi ibadah? Visi ibadah itu taghyir. Apa itu taghyir? Perubahan. Jadi apa istilahnya? Mental apa? Revolusi mental. Jadi ibadah itu diantara, yakni lubbul ibadah, inti dari visi ibadah itu adalah perubahan diri. Coba kita perhatikan. Kita diwajibkan sholat, zakat, puasa, haji. Ayat sholat kita perhatikan dalam surat apa itu? Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika. Gimana? Ada yang hafal? Minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Perhatikan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi salat itu fungsinya adalah untuk ada perubahan pada diri kita semuanya, mencegah al-fahsya, mencegah berbagai macam dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang, dan mungkar, mencegah kemungkaran yang dampaknya luas di masyarakat. Jadi fahsya itu dampaknya ke diri pribadi manusia, tapi mungkar itu dampaknya luas di tengah masyarakat. Jadi orang yang sholat itu akan merubah dirinya menjadi orang yang soleh, yang baik. Kita perhatikan zakat. Surat apa? Taubah ayat 61 atau 60. Khudh min amwalihim sadaqatan. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat, sedekah dari yang kaya untuk dibagikan kepada yang miskin. Untuk apa? Tutahhiruhum, untuk mensucikan jiwa-jiwa ini dan untuk membersihkan harta. Maka perhatikan, ada apa? Perubahan dari yang kotor menjadi bersih. Apalagi puasa jelas yang sudah alhamdulillah sebulan setengah kita ditinggalkan oleh puasa ini. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Untuk dirubah diri kita semuanya dari banyak dosa menjadi terampuni. Haji, ini bulan haji alhamdulillah. Ada jemaah kita yang pergi haji. Semoga Allah jadikan hajinya haji yang mabrur, hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Dan kita semuanya yang belum haji Allah karuniakan untuk bisa berhaji, dan kita yang sudah haji semoga Allah jadikan haji kita untuk kita bisa mempertahankan kemabruran haji kita. Haji jelas Rasulullah sampaikan, man hajja falam yafsuk walam yarfus ada kayaumin waladathu ummu. Barang siapa yang berhaji kemudian tidak rafas, tidak fusuk. Rafas itu berfikir, berbuat hal-hal yang berbau seks, dan kemudian fusuk itu adalah berbuat kemaksiatan dosa. Maka dia kembali setelah haji, kembali ke tanah airnya menjadi manusia yang baru terlahir, seperti bayi yang baru terlahir. Masya Allah. Jadi ibadah itu, visi dari diperintahkan ibadah adalah adab untuk perubahan, taghyir. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, kembali bahwa
kita penting untuk tafaqquh fid din. Karena apa? Setan lebih takut kepada orang yang faham agama satu orang daripada 1000 ahli ibadah. Yang jelas adalah bahwa ilmu itu akan meningkatkan kualitas iman kita. Yang kedua, jamaah sekalian dirahmati Allah, bagaimana kita meningkatkan iman kita? Oh, masih pada yang pertama, nuzidu imanana. Bagaimana kita meningkatkan iman di samping tafaqquh fid din? Yang kedua adalah mujalasatus sholihin. Mujalasatus sholihin, duduk berteman dengan orang-orang yang soleh. Maka di sini semuanya orang soleh, insya Allah. Amin. Orang yang soleh. Sekali lagi, orang yang soleh. Cari di mana saja, di tempat kerja kita, di masjid, di musola, di jalan, di mana saja. Kalau kita dekat dengan orang soleh, bahkan cari di HP kita semuanya grup orang-orang yang soleh. Ada grupnya kan masjid ini, Ustaz? Jamaah masjid, alhamdulillah. Luar biasa, karena orang soleh itu berbuat apa saja soleh. Bahkan dalam masalah harta pun juga, ni'mal malus soleh inda rajulin soleh. Harta yang paling baik itu adalah harta yang sumbernya baik dan dikelola oleh orang-orang yang baik. Jamaah sekalian dirahmati Allah, orang yang soleh itu Masya Allah. Maka seorang ulama besar, Imam Ibnul Jauzi, beliau pernah mengatakan, mata sahhatit taqwa ra'aita kulla khair. Jika ketakwaan kita ini baik, maka kita akan melihat seluruh yang muncul dari orang bertakwa itu adalah baik. Kalau kita melihat kesalehan pada diri seorang, maka semuanya apa yang dilakukan oleh orang yang soleh itu semuanya baik. Dan itu kita butuhkan. Itu kita butuhkan dalam berteman, mencari teman. Itu gimana dulu ada gitu ya dari Pak Bang Haji ya, mencari teman, gimana? Ada yang masih ingat itu? Memang tipe teman itu 5 ya. Dulu pernah, mungkin apakah sudah saya sampaikan atau belum ya. Tipe teman itu 5. Ada tipe tipe oksigen, tipe makanan, tipe obat, tipe penyakit, dan tipe racun. Maka kita harus berteman dengan orang yang minimal 1, 2, dan 3. Teman tipe oksigen ini kebaikannya banyak banget. Tipe teman ini tipe makanan ini juga banyak kebaikan, dan tipe obat ini juga ada kebaikannya. Jadi seperti itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Apalagi yang ketiga, bagaimana kita menambah keimanan kita? Jamaah sekalian dirahmati Allah, mu'ayasyah ma'al Qur'an. Mu'ayasyah ma'al Qur'an, interaksi dengan Al-Quran, hidup bersama Al-Quran. Masya Allah. Kadang-kadang kita, jamaah sekalian dirahmati Allah, Al-Quran itu kita baca kalau malam-malam angker, malam Jumat Pahing, Jumat Kliwon, Jumat Pon. Kita bacanya juga surat-surat tertentu saja. Memang bagus sih membaca Al-Quran, mulai dari surat Yasin, surat Al-Tabarok, surat Waqiah, surat Al-Kahfi, surat Ar-Rahman. Alhamdulillah. Tapi kalau bisa kita punya bacaan harian terus, mulai dari awal sampai akhir, berurut terus setiap itu. Meskipun mungkin kita setahun baru khatam, nggak apa-apa. Tapi kalau mau mempercepat khatam sebulan sekali, ya harus kita paksa 1 hari 1 juz. Tapi yang jelas kita harus punya bacaan, karena itu yang menjaga diri kita semuanya, menjaga diri kita semuanya, keimanan kita. Masya Allah. Dan luar biasa, Al-Quran membela kita baik di dunia atau di akhirat nanti. Maka kita harus cinta. Kita cinta Al-Quran gak Pak? Kita cinta Al-Quran gak Pak? Insya Allah apa alhamdulillah. Kalau kita cinta, tanda cinta dulu kan di awal pernah saya sampaikan, nggak tahu deh, lupa apakah di sini apa di mana. Tanda cinta itu 5 diantaranya. Yang pertama, senang melihat. Yang kedua, rindu. Yang ketiga, betah duduk berlama-lama dengannya. Yang keempat, banyak mengingatnya. Yang kelima, taat kepadanya. Itu cinta. Nah, apakah kita cinta Al-Quran? Kita lihat saja. Yang pertama, senang melihatnya. Kalau kita melihat Al-Quran, senang nggak Pak? Alhamdulillah. Yang kedua, apakah kita rindu dengan Al-Quran untuk kita baca setiap hari?
Ya itu terserah ya, gak usah dijawab. Yang ketiga, betah duduk berlama-lama dengan Al-Quran. Apakah begitu? Wallahu a'lam. Ya, semakin kita betah duduk berlama dengan Al-Quran menunjukkan semakin cinta kita. Orang yang cinta Al-Quran pasti dadanya bersih, jiwanya bersih. Loh, kok begitu? Dijamin oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad atau Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Suatu hari Rasulullah SAW di tengah-tengah sahabat, Rasulullah sampaikan, inna quluban nasi tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul ma. Hati manusia itu berkarat sebagaimana berkaratnya besi kalau kerendam air. Oh, sahabat-sahabat pada tanya, kalau besi kerendam air gampang sih untuk menghilangkan karatnya, tapi kalau hati bagaimana? Maka sahabat pada bertanya, fakaifa izauha ya Rasulullah, bagaimana cara menghilangkan karat hati ya Rasulullah? Jawab Rasulullah adalah tilawatul Quran wa kasratu dzikril maut, membaca Al-Quran dan perbanyak ingat mati. Masya Allah, baca Al-Quran. Jadi semakin kuat kita duduk bersama Al-Quran, semakin menunjukkan sehatnya hati kita, karena memang Al-Quran itu adalah syifaun lima fis sudur, obat hati, penyembuh apa yang ada dalam hati kita. Dan hati kita kan banyak penyakit kan Pak ya. Masya Allah. Sakit hati apa namanya, penyakit hati itu banyak. Suka pemarah, di sini kan gak ada yang suka pemarah kan Pak ya. Iya, cuman kadang-kadang marah. Kalau suka itu enggak ya, kadang-kadang marah. Lalu apalagi riya, Masya Allah. Apalagi ujub, apalagi hasad, apalagi sombong. Dan biasanya orang yang sombong itu, kalau Imam Ghazali mengatakan, yang pertama, yang memang ada peluang sombong orang kaya. Wah, ini ada orang kaya kan semuanya, tapi orang kaya di sini baik-baik, insya Allah nggak sombong. Yang pertama, orang yang berpotensi sombong itu adalah orang kaya, karena orang kaya sombong itu ya agak pantas sih. Kalau miskin sombong kan nggak pantas, udah miskin sombong lagi. Kalau kaya sombong agak pantas, meskipun itu bukan sifat mukmin, sombong. Jadi kaya. Kemudian kedua apa? Cakep, ganteng. Oh, ini kan ganteng-ganteng semua ya kan. Tapi insya Allah di sini ganteng-gantengnya nggak sombong. Yang ketiga, pinter, berilmu. Orang berilmu itu rentan untuk sombong. Jadi kadang sombong itu apa sih? Batarul haq wa ghamtun nas, menganggap orang lain itu kecil, cemen, kan gitu. Dan juga menolak kebenaran. Kadang orang itu kan karena merasa dirinya hebat, kalau dikasih tahu orang yang itu di bawahnya, lo siapa? Kan gitu. Lo siapa? Apa gelarmu? Kamu cuman LC, gue profesor misalnya. Jadi rentan sombong orang berilmu. Yang keempat, ahlul ibadah. Ya, makanya kita ini yang alhamdulillah dikarunia oleh Allah untuk rajin ibadah. Mudah-mudahan ini bagian dari kesalehan kita. Tapi juga setan itu pinter, yuwaswisu fi sudurin nas, rentan untuk sombong. Ini lihat nih, jidat gue sampai hitam ini, lu kan belum, misalnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Apalagi biasanya juga nasabnya, darah gue ini darah biru, lu darah merah kan, misalnya gitu. Jadi kadang itu rentan sombong. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, Masya Allah. Jadi bagaimana kita berupaya untuk menambah iman? Maka penting kita semuanya untuk sematkan dalam diri setiap kita semuanya hubbul Quran, mencintai Al-Quran. Ini sampai jam berapa Ustaz? Sampai jam 6. 3 menit lagi. Ini baru satu ya. Bagaimana kita agar tidak berbuat zalim, salah, khilaf, dosa. Maka harus tingkatkan iman, karena iman ini yang akan memproteksi diri kita semuanya dari perbuatan dosa. Yang kedua adalah raqib nafsak. Raqib nafsak, apa maksudnya? Tingkatkan, kuatkan muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka labil mirsad, sungguh Rabbmu maha meneropong kalian.
melihat kita. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Maha tahu apa yang dikhianati oleh mata kita dan disembunyikan oleh hati-hati kita. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami nampakkan. Masya Allah. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Maha tahu apa yang sembunyi dan apa yang tidak terlihat, semuanya. Maka orang yang muraqabahnya kepada Allah kuat, insya Allah terhalang dari berbuat dosa dan maksiat. Mau apa saja, Allah melihat. Jadi Allah melihat, subhanallah. Maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah diantaranya adalah yang banyak sering dibaca oleh Ibnu Abbas dan biasanya disebutkan dalam Al-Quran akhir itu, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik. Ya Allah, karuniakan pada kami rasa takut kepadamu ya Allah, yang menghalangi kami dari berbuat maksiat. Jadi subhanallah, rasa takut kita kepada Allah, rasa diawasi oleh Allah, itu menjaga diri kita dari berbuat maksiat. Yang kedua, raqib nafsak, pendek-pendek saja. Yang ketiga, jamaah sekalian dirahmati Allah, hasib nafsak. Hasib nafsak, hitung-hitung diri kita. Sekali lagi, bahwa umur kita pendek, masa edar kita sebentar di muka bumi ini, dan kembali kita semuanya pasti jawabannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Surat yang dibaca oleh imam kita tadi, jazakallah khairan, surat Al-Fajr, ada firman Allah Subhanahu wa taala, apa? Penyesalan orang-orang yang di dunianya tidak selalu melakukan muhasabah diri. Dia menyesal di sana. Apa yang ia katakan? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, mereka mengatakan kala di hadapannya dilihat sulitnya kehidupan dan siksa yang luar biasa, sudah siap untuk menerkamnya. Dia mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah meruginya aku, alangkah celakanya aku saat ini. Coba kalau hidupku di dunia dulu aku gunakan untuk beramal soleh, mempersiapkan hari yang seperti sekarang ini. Allahu Akbar. Akhirnya berteriak-teriak kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Ya Allah, mau ngapain hambaku? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku beramal soleh ya Allah yang dulu aku tidak lakukan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kamu hanya omdo. Kira-kira begitu kalau bahasa bebasnya. Kamu omdo, cuman ngomong doang. Kalau kamu dibalikkan ke dunia lagi akan seperti dulu lagi. Masya Allah. Maka hari ini bermuhasabalah kita semuanya. Usia saya udah berapa tahun ya sekarang? Usia antum berapa tahun Ustaz? Udah 60 ya? 61, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada yang sudah lebih 70. Berapa kira-kira amal kita? Apa kira-kira yang paling kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti? Apakah salat kita? Masya Allah, salat kita setiap sehari semalam 5 waktu. Setiap kali salat berapa jam? Jangan dibilang jam, menit. Berapa menit? Rata-rata 5-7 menit. Lalu zikirnya 5 menit. 12 menit kali 5, 1 jam. 1 jam kalikan 60 tahun. Jangan 60 tahun, karena yang dihitung oleh Allah mulai dari sejak balik. Misalnya balik 15 tahun, maka usia efektif kita 45 tahun, kalikan 1 jam. Insya Allah usia kita yang 60 tahun, kira-kira sholat kita kalau kita padatkan hanya sekitar 3,5 tahun. Masya Allah. Ini yang kita banggakan. Kalau sholat kita khusyuk dan bagus, semoga kita masuk surga. Tapi kalau kita semuanya kan tahu sholat kita, ya sudahlah, itu masing-masing. Jamaah sekalian dirahmati Allah, Allahu Akbar. Bermuhasabalah diri kita semuanya. Itu belum salah khilaf dosa kita, maksiat kita, semuanya. Allahu Akbar. Yang keempat, yang terakhir, jamaah sekalian dirahmati Allah, ihdzar anis sayyiat.
Yang keempat adalah ihzar anis sayyiat. Hati-hatilah dari keburukan. Meskipun saya nggak akan melakukan itu, jangan gitu. Hati-hati selalu. Pasang alarm dalam diri kita. Kalau mau melakukan, dia alarm itu kemudian bunyi tit 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 tit, oh ini maksiat berarti. Mau ini lagi, alarmnya bunyi lagi tit 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 tit, oh ini berarti maksiat, jauhi. Jadi subhanallah, apa alarm kita? Alarm kita adalah yang pertama wa'yu al-maksiyah, kesadaran terhadap maksiat. Kesadaran terhadap maksiat. Dan itu apa? Pasang terus zikrullah kita. Makanya disebutkan dalam Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, apa yang terjadi? Zakarullah, langsung alarmnya bunyi. Fastaghfaru lidzunubihim. Subhanallah, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu orang yang bertakwa, itu alarmnya kuat karena selalu berzikir kepada Allah. Hatinya selalu zikir, pikirannya selalu zikir, dan selalu semuanya subhanallah. Makanya orang yang selalu zikir, Allah masukkan ke dalam 20 golongan orang yang dijanji oleh Allah ampunan dan sorga. Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 135. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati wal sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimat wal hafidina furujahum wal hafidati wal dzakirina Allaha katsiran wal dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Masya Allah, itu 20 orang. Di antaranya adalah orang-orang yang banyak berzikir, laki dan perempuan, karena itu sebagai alarm yang ada dalam diri kita. Jadi kalau setiap kita mau berbuat maksiat ada alarmnya. Dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Beristighfar kepada Allah, ingat kepada Allah lalu istighfar. Semoga jamaah sekalian dirahmati Allah, bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang saleh. Demikian pengingat singkat ini. Cukup ya jemaah, ada pertanyaan? Iya. Silakan.